Bismillahi ma sya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi iktabahu min khalqihi wartada wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina li sunnatihi amma ba'du. Dumateng sedaya para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, tokoh masyarakat, jajaran aparatur pemerintah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat bil iktifa wal iktisar. Kami kutip dari kitab Wasiatul Mustafa dan kitab Nasi'ul Ibad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tamanna Jibrilu ayyakuna min ibni Adam." Kenapa sini kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Kami ulangi. Rasulullah pernah bersabda, "Tamanna Jibrilu ayyakuna min ibni Adam." Malaikat Jibril itu pernah berharap untuk menjadi manusia. Lisab'i khisalin, karena 7 hal. Bapak Ibu, ternyata malaikat Jibril itu pernah mengharapkan untuk menjadi manusia. Sebenarnya menjadi malaikat dengan menjadi manusia itu lebih enak mana sebenarnya? Pernah nggak kita menginginkan kita sebagai manusia ingin menjadi malaikat? Malaikat Jibril pernah mengharapkan untuk menjadi manusia karena alasan 7 hal. Yang 7 hal ini tidak akan pernah dimiliki oleh para malaikat. Pun suaranya sing penting jelas ngoten nggih. Mboten jelas. Mboten. Kula mawon nggih mboten jelas kok. Halo, sampun jelas napa dereng? Dereng. Halo, sampun jelas napa dereng? Dereng. Pun saged mawon. Lah niki sampun jelas nggih. Pun operator, pun jenengan pindah mawon, pun jelas niki. Malaikat Jibril itu ternyata pernah mengharapkan untuk menjadi manusia. Sedangkan kadang-kadang kita sebagai manusia itu pernah mengharapkan untuk menjadi malaikat. Sebenarnya menjadi manusia dan menjadi malaikat itu enak mana sebenarnya? Enak menjadi manusia atau enak menjadi malaikat? Malaikat gak pernah mikir kur loh ya. Malaikat gak pernah mikir utang, malaikat gak pernah mikir anak. Tapi kenapa malaikat Jibril ini sampai berharap menjadi bagian dari manusia? Karena manusia ini punya 7 hal yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Yang pertama adalah lissalawatil khamsi ma'al imam. Yang pertama, karena manusia memiliki keistimewaan bisa sholat berjamaah bersama imam. Bapak Ibu, manusia punya keistimewaan dibanding para malaikat. Ketika malaikat Jibril melihat manusia sholat jamaah, malaikat Jibril tahu betapa dahsyat istimewanya orang-orang yang sholat berjamaah. Dalam sebuah riwayat hadis,
diterangkan inggih punika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama, wa fiha asyru khisalin, dan di dalam salat itu ada 10 pakerti. Di antaranya nggih punika, barang siapa yang melakukan salat, dia akan diberi 10 hal, zainul wajhi wa nurul qalbi. Yang pertama adalah orang yang salat itu wajahnya bersinar, hatinya bercahaya. Bapak Ibu pangapunten, kalau kita ingin punya wajah yang glowing, walaupun tanpa perawatan, ini glowing alami, maka sering-seringlah melakukan sholat. Semakin kita sering wudhu, maka wajah kita akan semakin bercahaya, glowing. Terutama bapak-bapak itu. Bapak-bapak kok wajahnya bercahaya, pasti itu sering wudhu. Tapi kalau gelap gulita, berarti sering tayamum. Sering tayamum. Orang yang sholat diberi 1, nurul wajhi, wajahnya bercahaya. Zainul wajhi, wajah yang berhias. Yang kedua, wa nurul qalbi, dan hati yang bercahaya. Yang ketiga, warahatul badan. Yang ketiga, sehatnya badan. Bapak Ibu, di antara keistimewaan sholat yaitu badan ini menjadi sehat. Karena apa? Di dalam sholat ini kita punya ketenangan. Sholat ini hubungan khusus antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Allah. Sehingga dengan sholat manusia punya ketenangan. Dari tenang inilah menjadikan kula jenengan gadah badan ingkang sehat. Makanya pangapunten teng mriki ada yang sering sakit-sakitan. Sering-seringlah sholat. Orang yang sering sholat itu badannya menjadi sehat bagi orang yang tahu akan fadilahnya sholat. Tapi ketika sholat ini dijadikan beban, maka otomatis pangapunten, memang awal-awalnya sholat ini beban. Tapi ketika sholat ini menjadi kebutuhan kita, sholat ini menjadikan hidup kita menjadi tenang, otomatis badan kita juga akan merasakan rohah, istirahat. Sebagaimana hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kum fasolli fa inna sholata shifaun, rawahu al-imam Ahmad wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, berdirilah, sholatlah, sungguh di dalam sholat itu ada obat. Maka ketika Rasulullah istirahat, beliau akan melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda, ya Bilal arihni bis sholat, arihni bis sholat. Hai Bilal, istirahatkanlah diriku dengan sholat. 1, sholat menjadikan wajah ini berhias. 2, sholat menjadikan cahaya hati. 3, sholat menjadikan badan menjadi sehat. Yang keempat, wa unsul fil qabri. Sholat ini menjadikan kita nanti akan nyaman, akan aring. Aring itu seneng di dalam kubur. Bapak Ibu, di antara amalan yang menemani kita di alam kubur inggih punika sholat. Sholat ini akan menjadikan kita nyaman di alam kubur. Bu, saya bertanya, kira-kira panjenengan itu betul-betul mencintai suami atau tidak? Jawab, cinta sejati atau tidak? Betul cinta sama suami? Betul. Coba seandainya suaminya meninggal, kira-kira panjenengan ikut menemani ke alam kubur apa tidak? Lah ngono kok jere cinta sejati. Makanya yang paling sejati mencintai kita, menemani kita adalah amal kita, dan di antara amal kita adalah sholat. Maka nanti sholat akan menjadikan hidup kita di alam kubur menjadi hidup yang nyaman. Allahumma amin. Wa manzilar rahmah wa miftahus sama. Yang keberapa tadi? 1, zainul wajhi. 2, nurul qalbi, penghias wajah, cahaya hati. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menjadikan hidup nyaman di dalam kubur. Yang kelima adalah menjadikan turunnya rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, as-salatu qurbanun kulla taqiyin.
Kanjeng Nabi dawuh salat itu kurbanu kulli taqiyin. Rawahu al-Qadai an Aliyin. Rasulullah bersabda bahwa as-salatu kurbanu kulli taqiyin. Salat itu menjadi cara untuk mendekatkan kepada Allah bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya miftahus sama. Miftahus sama kalau di sini adalah menjadi kunci langit, menjadi salah satu kunci pembuka rizki. Bapak Ibu pangapunten, di antara keutamaan sholat adalah membuka kunci, menjadi kunci pembuka pintu rizki. Di antaranya mungkin kita punya sesuatu yang menjadikan rizki ini seakan-akan sempit, cari apapun sulit, maka dengan sholat, insya Allah sholat ini menjadi solusi. Solusi apa? Miftahus sama, kunci pembuka pintu rizki. Mungkin kita sedang punya masalah dengan banyak orang, masalah dengan keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan ekonomi. Kuncinya itu ada di sholat. Coba kita angen-angen, kalau kita punya masalah, tanyakan kepada diri kita, bagaimana sholat kita. Makanya kalau kita ingin dandani itu bahasa Indonesianya apa ya? Memperbaiki. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka salah satu yang paling pokok adalah perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita diperbaiki, insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Allahumma amin. Yang selanjutnya diantaranya yaitu wafadlul mizan. Yang selanjutnya keutamaan sholat adalah sholat itu nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Wa marbatur rabbi, dan akan menjadikan Allah menjadi ridho. Yang selanjutnya yaitu wa tamanul jannati, menjadi nilai daripada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, sesungguhnya orang yang sholat itu membuka dodoki lawani malaikat, dan selama orang itu mau mengetuk pintu-pintu malaikat, maka pintu-pintu itu akan dibuka oleh para malaikat. Artinya apa? Termasuk kunci pembuka surga adalah sholat. Maka Bapak Ibu sering kita mendengar bahwa nanti di akhirat yang pertama kali ditanyakan tentang kita bukan anak kita berapa, bukan harta kita berapa, yang ditanyakan pertama kali adalah sholat. Bagaimana sholatmu? Kemudian yang terakhir adalah wahijabun minan nar. Dan diantaranya keutamaan sholat yaitu sholat ini akan menjadi penghalang kita dari siksa api neraka. Allahumma amin. Malaikat Jibril selalu berharap untuk menjadi manusia, karena manusia memiliki 7 hal yang tidak dimiliki oleh malaikat Jibril. Di antaranya adalah manusia bisa melakukan sholat berjamaah bersama imam. Yang kedua, wa mujalasatil ulama'i. Yang kedua adalah karena manusia bisa duduk bersama para ulama. Bapak Ibu, kita hari ini duduk di sini untuk mendengarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita duduk bareng dengan para ulama, banyak orang-orang alim di sini, banyak ilmu yang kita raih, maka sesungguhnya di situ banyak sekali keutamaan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Rasulullah pernah bersabda, ketika engkau melewati taman-taman surga, maka bersinggahlah. Para sahabat janggal, taman surga itu apa? Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa? Rasulullah menjawab, qala halaqu dzikri, rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah menjawab, yaitu halaqu dzikri, majelis di mana orang-orang menyebut nama Allah. Ada yang menyebut halaqu dzikri, majelis zikir atau majelis taklim. Jadi ketika kita hadir di majelis taklim, Bapak Ibu, hadir di majelis zikir, maka kita sedang berada di taman-taman surga. Allahumma amin.
Betul. Dalam sebuah hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Ketika seseorang menempuh jalan yang di situ dia ingin mencari ilmu, kita dari rumah menuju majelis ilmu, maka sungguh Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahumma. Dalam hadis yang lain diceritakan ada malaikat mencatat amal si fulan. Si fulan ini ternyata hadir di majelis taklim. Ternyata dia hadir di situ bukan untuk niat mencari ilmu, tapi karena dia mencari temannya. Temannya dicari di mana-mana nggak ada, di warung nggak ada, di jalan nggak ada. Ternyata temannya ngaji di majelis taklim. Akhirnya karena temannya di situ, dia duduk di situ. Dia mendengarkan. Akhirnya malaikat orang ini mau tidak dinilai karena apa? Dia hadir di situ karena ikut-ikutan. Dilaporkan sama Allah sudah mudahkan baginya surga. Allah, dia ini hanya ikut-ikutan, gak apa-apa. Ikut-ikutan saja di majelis taklim itu sudah memudahkan baginya untuk menuju surga. Allahumma. Berarti hadir di majelis taklim itu wajib paham atau wajib hadir. Kalau paham, ini yang paham berapa persen? Tapi cukup hadir saja, mudah bagi kita untuk menuju surga. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu hadiri majelis-majelis taklim para ulama. Mingguan hadir, bulanan hadir. Terutama pangapunten yang jadi tokoh masyarakat, kiai, ustadz, itu mestinya lebih banyak ngajinya. Pulau sering ditangleti, Pak Kiai, kenapa panjenengan itu masih suka ngaji? Saya 1 bulan itu ngaji paling sedikit itu 4 kali. Ngaji, maksudnya ngaji itu ya saya maknani bersama kiai saya. Saya kalau Jumat Pahing itu ngaji kitab Mafahim Antusohah sama beliau Abuya Mansur Muslih di Pondok Tanggir. Saya ngaji maknani. Kalau Selasa Kliwon, besok Selasa Kliwon ini ngaji kitab Hikam sama Abuya Mansur Muslih. Kalau Rabu awal bulan saya ngaji sama Gus Bahak. Kemudian di majelis-majelis yang lain kalau tetap derek ngaji. Kalau ditangleti kenapa harus ikut ngaji? Oh ya wong wis mulang ngaji, wis dadi kiai, duwe santri, kenapa harus ngaji? Tak jawab. Orang semakin sering pegang mic, itu sering apa ya? Kandanane angel. Apa kandanane angel itu bahasa Indonesia itu? Hah? Dablek itu ya Jawa, Mbah. Sulit untuk dinasehati. Orang semakin sering pegang mic, orang sering pegang tongkat, sering khutbah, itu semakin sulit dinasehati. Ketika jadi orang biasa mudah dinasehati, jadi RT sulit dinasehati. Makanya lihat RT itu sulit dinasehati. Ketika jadi RT bisa dinasehati Pak Lurah, jadi Lurah sulit dinasehati Pak. Makanya semakin tinggi jabatan semakin sulit untuk dinasehati. Zaman jadi santri Pak gampang dituturi, gampang dinasehati. Jadi kiai angel Pak. Makanya yang ngaji itu ya yang jadi kiai, yang jadi ustadz itu Pak. Makanya lebih baik kita ngaji daripada kita tersesat. Pun malaikat nggak ada di dunia, malaikat ngaji itu nggak ada. Makanya ketika manusia ngaji seperti ini, malaikat itu heran, ya Allah begitu mulianya manusia, begitu indahnya manusia, dia punya kesempatan untuk tholabul ilmi, sedangkan para malaikat tidak punya kesempatan itu. Mulane malaikat Jibril kepingin dadi menungso, perkara anggite kepingin melu ngaji karo para ulama. Pun dilanjutaken. Yang nomor 3, malaikat Jibril pernah berharap untuk menjadi manusia karena 7 hal. 1, agar bisa melaksanakan sholat jamaah bersama imam. Yang kedua, agar dia bisa ngaji dengan para ulama. Yang ketiga, wa iyadatil maridi, dan untuk bisa menjenguk orang sakit.
Bapak Ibu, di dunia malaikat itu tidak ada orang sakit, tidak ada malaikat kena flu, tidak ada malaikat kena pilek, tidak ada malaikat terkena penyakit. Semua malaikat sehat walafiat. Sedangkan di dunia kita manusia sering sakit. Saya di sini baru 2 hari saja, saya sudah lempok, sudah limpek ini. Ini sisa-sisa tenaga saya ini, Pak. Ini tadi sudah pijet. Ini yang seluku-seluku ini linu itu ya. Linu ya, itu dunia manusia. Dunia manusia itu dunia yang penuh penderitaan, diantaranya ada rasa sakit. Tapi sakit ini tidak sekedar sakit, Bapak Ibu. Ketika manusia sakit, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit itu didampingi 4 malaikat. 1, malaikat yang menjabut tenaga, sehingga orang yang sehat tenaganya kuat, orang yang sakit tenaganya lemah. Yang kedua, malaikat yang mengambil cerengi wajah. Cereng itu apa? Cereng itu ya tidak pucet. Apa cereng itu? Aura. Moso aura. Kalau orang sakit itu pucet, kalau orang sehat itu cereng. Tidak apa? Cerah koyo matahari ae lah. Apa ya cereng itu ya? Tapi paham maksudnya ya? Ya seperti itu. Kalau orang sakit itu pucat, kalau orang sehat itu cerah. Yang ketiga, malaikat yang mencabut rasa. Kalau orang sehat makan minum enak, kalau orang sakit makan minum pahit. Yang keempat, malaikat yang mencabut nyawa. Nek nyawa yo mati. Malaikat yang mencabut dosa. Ketika sehat melakukan dosa, ketika sakit dia bersabar dan istirja, maka ketika sehat dosanya telah diampuni oleh Allah. Allahumma. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah diberi sakit 14 tahun oleh Allah. Namanya sakit wasir, ambien. Ketika duduk seperti ini, Imam Syafi'i dari duburnya keluar darah. Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, kalau memang ini menjadikan engkau ridho, ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Jadi Imam Syafi'i 14 tahun sakit wasir, dia minta nambahi. Karena tahu akan keutamaannya orang sakit. Berarti orang sehat itu bagus karena orang mukmin itu harus sehat. Tapi ketika kita sakit, maka itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma. Saya pernah tanya sama dokter, dok, kenapa orang itu sakit, dok? Oh, orang sakit itu faktornya 3 hal, Pak Yai. 1,5% itu karena genetik, karena keturunan. Epilepsi, ayanen itu keturunan. 25% itu karena pola makan yang salah. Karena sering makan manis-manis, akhirnya terkena kencing manis. Karena sering makan jeroan, karena sering makan iwak pitik potong, akhirnya kena penyakit kolesterol. Sering makan kacang-kacangan, sering makan melinjo, menyebabkan penyakit asam aurat. Itu faktornya 25%. Kemudian masih 70% itu faktornya apa, dok? Yang 70% itu karena pola pikir yang salah. Cara bahasa Jawane kebanteren nek mikir. Nek bahasa Indonesiane kekencangan olehnya dia berpikir. Wong kabeh tambah. Kebanteren nek mikir. Ketika tetangga beli mobil, cemot. Ketika tetangga bisa bangun rumah megah, cemot. Kebanter nek mikir ini menjadikan otot menjadi kaku. Ketika otot menjadi kaku, usus juga menjadi kaku. Ketika usus kaku tidak bisa mencerna sari-sari makanan, akhirnya timbul segala macam penyakit. Makanya tolong ibu, tolong jangan pernah membuat kaku ususnya suami. Kalau yang lain dibuat kaku nggak apa-apa, yang penting jangan ususnya.
antara orang sakit ini keutamaannya tidak hanya bagi orang yang sakit, tapi orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsiya wa in adahu asyiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, ketika ada seorang muslim berkunjung kepada orang Islam yang lain yang sakit, berkunjungnya di waktu pagi, maka sampai sore 70.000 malaikat mendoakan rahmat kasih sayang kepada orang yang menjenguk. Maka ketika pagi hari kita mendengar si fulan sakit, si fulanah sakit, kita bergegas menjenguk orang yang sakit ini, baik teman atau saudara, pangapunten, kita menjenguknya pagi hari, maka pagi sampai sore itu 70.000 malaikat mendoakan kasih sayang rahmatnya untuk kita. Allahumma yo lakoni, yo joko amin amin tok gak dilakoni. Begitu juga ketika sore hari kita menjenguk orang sakit, sampai pagi 70.000 malaikat mendoakan rahmat untuk kita, orang yang mengunjungi orang sakit. Cuma adabnya, orang yang menjenguk orang sakit itu punya adab. Yang pertama adalah, satu, ketika kita berkunjung dan mengetuk pintu, sunnahnya adalah ambil posisi kanan. Misal ini pintu, kita ambil di sini. Assalamualaikum, atau ketuk pintu, kita berada di kanannya pintu tanpa melihat apa yang ada di dalamnya. Soalnya sering Bapak Ibu, kadang pintu terbuka, orang uluk salam itu ada di tengah. Assalamualaikum, ngoten itu sambil melihat yang di dalam rumah, Pak. Itu makruh. Sunnahnya jangan melihat apa yang ada di dalam rumah, tapi menyamping, jangan kelihatan, yang uluk salam saja, yang keras. Saya sering, Pak, ketika dalem niku bukaan, kula niku kadang teng dalem niku nggih blejet niku lepas baju. Jangankan saya, wong istri saja ya biasa kok lepas baju di dalam kamar. Iya, tiba-tiba ada orang uluk salam, assalamualaikum, karena kaget, karena laki-laki sesama laki-laki, saya cepat keluar dalam keadaan telanjang dada. Wah, kaget, waalaikumsalam, jajak wongi kuning tengah lawan, Pak. Oh alah, makanya Rasulullah, oh seperti ini caranya. Saya bayangkan, untung yang keluar itu saya. Bayangkan kalau istri saya yang keluar, Pak. Makanya tolong kalau mengetuk pintu ambil sisi kanan. Kalau sudah dipersilahkan waalaikumsalam, monggo mlebet, silahkan masuk, baru kita masuk. Ini adabnya. Tanya, katanya si fulan sakit, nggih Pak, datang pundi, di mana? Dia ada di dalam kamar, masuk kamar. Adabnya menjenguk orang sakit, pegang keningnya. Tapi khusus laki-laki, untuk laki-laki, perempuan pada perempuan. Pegang keningnya. Doakan seperti doanya Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Dipegang tangannya, la ba'sa tahurun insyaallah. Bapak Ibu, sampai hari ini menjadi tradisi sunnah. Kalau kita menjenguk orang sakit, pegang kening, pegang tangannya, doakan seperti doanya Rasulullah. Pangapunten Pak Kiai, saya itu nggak hafal doanya Rasulullah. Satu pakai bahasa Arab, dua terlalu panjang. Pakai bahasa Indonesia boleh, boleh. Pakai bahasa Jawa boleh, boleh. Sing penting mendoakan yang baik. Contoh, pegang keningnya, nggak usah khawatir Kak, nggak usah khawatir, insya Allah sampai segera sembuh. Pegang tangannya, sakit gini aja Kak, sembuh, insya Allah sembuh. Itu sunnahnya. Jangan kok pegang keningnya, pegang tangannya, lah kok seperti ini Kak, sakitnya sampai Kak. Lah kenapa keponakan saya persis seperti ini Kak? Pucetnya, lemahnya persis kayak sampean keponakan saya Kak. Lah terus keponakannya mati kok Kak.
Sampan pulang ya mati tenan wonge. Bapak Ibu, ayadatil marid. Yang ke berapa tadi? Satu, malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena 7 perkara. Satu, karena ingin sholat jamaah bersama imam. Yang kedua, karena ingin menjenguk orang sakit. Kualik toh, wa mujalasatil ulama, karena ingin duduk bersama para ulama. Yang ketiga, karena ingin menjenguk orang sakit. Yang keempat, walitasyi'il janazati, dan karena ingin mengiring jenazah. Bapak Ibu pangapunten, kalau ada orang meninggal, maka kewajiban kita sebagai tetangga takziah. Takziah itu ngerem itu apa ya? Ngayem. Apa ngayem itu? Hah? Menghibur kok tanggapnya elektron. Apa? Ya seperti itu pokoknya. Paling enak itu bahasa Jawa, ngarem, artinya ya menghibur tapi tidak menghibur yang seperti elektron itu, Pak. Ngarem ya sudah gimana wong suamiku meninggal, nggak apa-apa, nanti dapat jodoh yang lebih tampan. Ngoten niku namanya ngarem. Kalau istrinya meninggal, temannya nggak usah sedih terlalu lama. Sedih boleh tapi jangan terlalu. Lah kenapa? Nanti nikah langsung 4 seweneng deh, Pak. Nah itu namanya ngarem, Pak. Lah di antara takziah, bagian dari takziah itu ada namanya tasyi'il janazah, mengiring jenazah sampai kepada makbarahnya, sampai kepada tempat di mana dia dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man atba'a janazatal muslimi hatta yuqda falahu qiratun. Barang siapa mengiring jenazahnya orang muslim sampai semuanya diselesaikan, maka baginya itu 1 qirat. Kalau kita ikut sholat mengikuti sholat jenazah, setelah sholat jenazah kita mengikuti mayat sampai di makbarahnya, maka kita dapat 2 qirat. Ditanyakan oleh para sahabat, qirat itu apa ya Rasulullah? Qirat itu pahala 1 gunung, artinya pahala yang sangat besar sekali. Makanya tolong khususnya untuk bapak-bapak, kalau ada orang meninggal, mari setunggal takziah ngarem-ngarem. Nomor 2, mengikuti sholat jenazah. Yang ketiga, ikut mengiring jenazah sampai ke tempat kuburnya. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu sebenarnya, pangapunten, sebaik-baik perempuan itu yang di dalam rumah. Itu sebenarnya sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Perempuan keluar dari rumah itu sebenarnya aib, sebenarnya itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang entah siapa yang memulai juga kita tidak tahu. Dulu Bapak Ibu, Rasulullah pernah ngajar sahabiah, sahabat perempuan. Tahu-tahu ada seorang laki-laki bertanya tentang urusan harta benda terhadap perempuan sahabiah. Langsung turun ayat, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika kalian laki-laki bertanya kepada mereka orang-orang perempuan tentang harta, maka bertanyalah dari belakang hijab. Maka kemudian para masyayikh kita mengajarkan, kalau kita ngaji, yang laki-laki itu di depan, yang perempuan itu dikasih geber gak kelihatan, di belakang hanya mendengar suara kiainya saja. Yo akhir-akhir ini fitnah zaman, entah siapa yang memulai, tahu-tahu perempuan ada di depan semua, Pak. Ini kanggo sampan mungkin ora dosa, nek kanggo ku dosa, Pak. Dosa niku maksude wong sahabat biyene iling innakum satadkurunahunna. Ada sahabat itu habis ketemu sama sahabiah, pulang masih ingat terus wajahnya, Pak. Ini membahayakan, tapi alhamdulillah insya Allah di sini tidak, karena yang di depan kok lansia, alhamdulillah. Jadi insya Allah aman. Pulang tidak teringat siapapun, insya Allah lah. Insya Allah. Ya jujur, entah siapa yang mulai, saya nggak tahu. Ini tasyi'il janazah, ini untuk laki-laki. Jadi laki-laki kalau ada orang meninggal, takziah ngarem-ngarem,
Yang kedua yaitu mengikuti sholat mayit. Yang selanjutnya yaitu tasyi'il janazah, mengikuti janazah. Apalagi janazahnya orang alim. Wonten makalah tasyi'ul janazatil alim tasyi'un lil ilmi was sunnah. Ketika kita mengiring jenazahnya orang alim, maka itu kita mengiring ilmu dan sunnah. Makanya di antara keutamaan orang-orang yang zairin zairat, orang yang mendatangi kematian, itu diantaranya adalah ketika ada orang alim, kita jangan sampai ketinggalan untuk ikut takziah, untuk ikut mensolati, untuk ikut mengiring jenazahnya. Karena tasyi'ul janazatil alim tasyi'un lil ilmi was sunnah. Mengiring jenazahnya orang alim itu mengiring ilmu dan sunnah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena 7 hal. 1, karena ingin melakukan sholat jamaah bersama imam. Yang kedua, ingin ngaji dengan para ulama. Yang ketiga, ingin menjenguk orang sakit. Yang keempat, yaitu untuk mengiring jenazah. Karena di dunia malaikat nggak ada takziah, Pak. Karena malaikat nggak mati kecuali pada hari kiamat. Nah, alhamdulillah kita manusia ini sering ada kabar kematian. Pun dipun lajengaken. Walisakil ma. Yang nomor berapa tadi? Yang nomor 5, karena sakil ma, karena memberi minum orang lain yang haus. Memberi minum ini pahalanya besar. Kita bayangkan, jangan sekarang Pak, sekarang Masya Allah minum banyak. Kita bayangkan zaman dahulu sumber sulit, apalagi di padang pasir, di padang Sahara, pangapunten, banyak orang yang haus tapi sedikit air. Makanya di antara pahala yang besar adalah memberi minum orang yang haus. Sampai dulu ada seorang sahabat bernama Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah niki matur datang Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ya Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal. Apa atasaddaqu biha, apakah aku bisa bersedekah atas namanya? Rasulullah jawab, qala na'am. Ya, kamu boleh bersedekah untuk ibumu yang sudah meninggal. Saat Ibnu Ubadah bertanya, ayu sedekah afdalu ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala sakyul ma, memberi minum orang. Artinya buat sumber, kemudian airnya disedekahkan, dijariahkan untuk ibunya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran satu, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita sebagai anak berkewajiban untuk bersedekah untuk orang tua kita. Karena bersedekah untuk orang tua kita termasuk amal jariah yang mengalir dari anak kepada orang tua. Yang kedua, di samping bersedekah, kewajiban anak adalah mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah silaturahim. Ketika bapak ibu kita punya teman yang akrab, maka kewajiban anak nyambung silaturahim dengan mereka. Punya saudara, nyambung saudara. Makanya mungkin di antara kita belum bisa mengumrohkan orang tua kita. Bapak belum diumrohkan, ibu belum diumrohkan atau dihajikan, sudah meninggal. Maka ketika kita masih punya paman, masih punya bibi, kita umrohkan paman kita, itu derajatnya sama dengan mengumrohkan orang tua. Mengumrohkan paman pahalanya seperti mengumrohkan bapak. Mengumrohkan bibi pahalanya seperti mengumrohkan ibu. Ini tidak berhenti di situ. Walisak ilma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati sakyul ma. Sebaik-baiknya sedekah adalah memberi minum. Maksudnya ya kepada orang yang haus ataupun tidak haus. Ya tidak haus semua, tapi tetap bersedekah air minum itu baik. Sakyul ma. Kenapa malaikat Jibril ingin bersedekah air minum?
Karena memang di dunia malaikat, wal malakul ladzi bila abi wa'um la aklala syurba wala naumal lahum. Yang namanya malaikat itu lahir ya tanpa bapak tanpa ibu, dia diciptakan dari nur, diciptakan untuk taat kepada Allah, dia tidak makan juga tidak minum. Sedangkan manusia, dia diciptakan oleh Allah, wasilah ada bapak, ibu. Manusia juga butuh makan, juga butuh minum. Cuma bedanya, kalau Kanjeng Nabi itu minumnya sedikit, makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Itu bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Imam Syafi'i, pernah ada orang, kenapa kita harus mengikuti Imam Syafi'i? Wong Imam Syafi'i juga manusia, kita manusia. Imam Syafi'i makan nasi, kita juga makan nasi. Ya beda, Kak. Bedanya apa? Imam Syafi'i itu makannya sedikit, kamu sedikit-sedikit makan. Imam Syafi'i selalu berpuasa, kamu jarang berpuasa. Itu bedanya. Pun walisak ilma. Kemudian yang ke-6, walisulhi bainal itsnaini. Yang ke-6, malaikat Jibril ingin menjadi umat manusia, karena umat manusia bisa mendamaikan di antara dua orang yang berseteru. Ada dua orang yang saling bermusuhan. Ada orang saling bermusuhan. Pahala besar bagi orang yang menengahinya, menjadi mediator bagaimana orang yang bermusuhan ini menjadi islah dan damai, walaupun dengan cara berbohong. Berbohong untuk islah kedua orang yang bermusuhan itu tidak berdosa. Contoh, Zaid sama Bakar bermusuhan, sampean datang sebagai mediator. Ketika sampean habis datang dari Bakar menemui Zaid, kamu mengatakan, Zaid apa? Bakar itu di belakangmu ternyata sering memujimu. Dia kagum kepadamu tentang apa yang kamu lakukan. Apa kekaguman Bakar? Ini. Akhirnya rasa benci di hati Zaid berkurang. Ketika kamu pergi ke Bakar, kamu mengatakan, Bakar apa? Zaid itu di belakangmu ternyata sering memujimu. Memuji tentang apa? Perilakumu seperti ini. Akhirnya Bakar rasa bencinya semakin hilang terhadap Zaid. Itu diperbolehkan. Tapi kadang-kadang kita tidak. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang lain, kita cari muka, orang yang tidak salah kita salahkan agar kita dianggap di depannya. Ada yang seperti itu. Apalagi ibu-ibu, nek wis dikawiti lele, krungu ta ora, apa-apa. Walisulhi bainal itsnain. Ada sebuah kasus, Bapak Ibu, ada sebuah kisah cerita. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada orang, dua saudara memegang satu laki-laki, dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ini ada seorang pemuda membunuh bapakku. Ditanya, betul kamu membunuh bapaknya? Betul. Kenapa? Dia menceritakan kejadiannya seperti ini. Dia punya binatang atau apa, memakan, kemudian sama bapaknya, kedua orang ini dipukul, binatangnya mati, dia marah, kemudian bapaknya dibunuh. Khilaf dia. Dicekel karo dua anaknya, dilaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Hukumannya tidak diat. Itu menunjukkan bahwa pembunuhan ini sudah terjadi dan disengaja. Maka hukumannya tidak lagi diat, tapi kisos. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Di dalam kisos bagi kalian itu ada kehidupan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dikisos. Akhirnya orang yang mau dikisos ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kisoslah aku setelah aku menepati janjiku. Sungguh aku telah punya janji kepada seseorang yang amanah ini aku harus selesaikan dulu sebelum engkau kisos hukum mati. Amirul Mukminin menjawab, boleh kamu meninggalkan ini, kemudian kamu menepati janjimu, tapi harus ada yang menjamin. Siapa yang berani menjamin orang asing yang tidak dikenal
sedangkan kamu kisosnya adalah dibunuh. Siapa yang berani menjamin? Kalau tidak ada yang menjamin, maka kamu tidak boleh menepati janjimu. Akhirnya ada salah satu sahabat yang sepuh Bapak Ibu, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini berdiri. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku menjaminnya. Ditanya, apakah kamu kenal dia? Tidak. Bagaimana nanti kalau dia tidak kembali ke sini, dia khianat, dia pergi untuk tidak bisa dihukum, sedangkan kamu nanti sebagai penjaminnya akan dihukum mati. Kata Salman Al-Farisi, enggak apa-apa. Kenapa kamu menjaminnya? Aku tidak ingin dalam sejarah tercatat sudah tidak ada orang yang percaya sesama orang muslim. Aku melihat mata kejujurannya, aku melihat orang ini jujur, wahai Amirul Mukminin, aku yang menjaminnya. Ya sudah, berapa hari kita buat perjanjian. Orang ini minta 3 hari, Amirul Mukminin, beri aku kesempatan 3 hari, aku akan ke sini dan melakukan kisosku. Bapak Ibu, orang Madinah saat itu menanti-nanti cemas. Sahabat yang mulia yang bernama Salman Al-Farisi menjamin orang yang tidak dikenal, seorang pembunuh tidak dikenal. Hari pertama tidak datang. Hari kedua tidak datang. Hari ketiga mulai pagi tidak datang, siang tidak datang, menjelang asar tidak datang. Setelah asar ditunggu masih tidak datang. Salman Al-Farisi sudah menempati tempat di mana dia akan dikisos. Amirul Mukminin menunda sampai maghrib, kita menunggu orang itu, pembunuh itu untuk datang. Akhirnya sebelum maghrib datang, ternyata ada seseorang bayangan dari arah di mana orang ini berlari, tunggu aku sudah menepati janjiku. Dia bercerita ada kendala-kendala, maafkan aku terlambat, wahai Salman Al-Farisi, biarkan aku yang dikisos, jangan kamu. Salman Al-Farisi dipeluk, sahabat kagum, kenapa engkau datang padahal engkau bisa lari meninggalkan kisosmu? Orang yang membunuh ini mengatakan, aku tidak ingin dikatakan seorang mukmin sudah tidak bisa menepati janjinya dan lari dari kisosnya. Ketika Salman Al-Farisi ditanya, kenapa engkau berani menjamin orang yang tidak engkau kenal? Dia mengatakan, aku tidak ingin ada orang Islam mengatakan sudah tidak percaya kepada orang Islam yang lain. Bapak Ibu, 2 orang anak yang tadi melaporkan untuk pemuda ini dikisos, itu mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, karena ketulusan 2 orang ini, Salman Al-Farisi dengan ketulusannya, pembunuh yang menepati janjinya, maka kami berdua sepakat, ahli warisnya sepakat untuk memaafkan pemuda ini dan batalkan kisosnya. Kenapa engkau melakukannya? Karena aku tidak ingin orang Islam dicap tidak mau memaafkan dan tidak mau menerima keadaan. Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar, ternyata al-islah bainal itsnain ini pahalanya sangat besar sekali. Tapi hari ini pangapunten, kejadian-kejadian ini semakin langka. Hari ini daripada memuji, lebih baik menghujat. Hari ini daripada memaafkan, lebih baik menuntut. Karena saking akai jaksa, saking akai pengacara. Sekarang kita punya Tuhan baru namanya medsos. Nabinya namanya viral. Apapun yang viral diikuti, dan ini sangat membahayakan sekali. Makanya mari kita jaga di antara kita, kalau ada 2 orang yang saling bermusuhan, jadilah mediator untuk menjadi orang yang islah. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena apa? Ingin mendamaikan 2 orang yang saling bermusuhan. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena ingin melakukan sholat jamaah. Yang kedua, ingin ngaji bareng bersama ulama. Yang ketiga, karena ingin menjenguk orang sakit. Yang keempat, karena ingin mengiring jenazah. Yang kelima, karena ingin bersedekah air minum. Yang keenam, karena mendamaikan 2 orang yang saling bermusuhan. Yang ketujuh, wali ikramil jari wal yatimi. Yang ketujuh, karena ingin memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Bapak Ibu, tadi di Masjid Al-Abrar sudah kami bahas tentang kemuliaan tetangga.
Siapa yang meremehkan tetangga, maka orang itu sungguh telah merusak manfaat tetangga itu sendiri. Apa manfaat tetangga? Banyak sekali. Di antaranya yaitu ketika ada kebakaran, kira-kira yang menolong pertama kali saudara kita di Jawa apa tetangga? Ketika kita punya saudara meninggal, yang gali kubur, yang ribet, itu saudara Jakarta apa tetangga? Kalau kita punya gawe, kalau kita punya hajat, nikahan, mantenan, yang ribet, yang dimintai tolong, itu tetangga kita atau saudara kita yang di Papua? Tetangga. Walaupun kadang dibedakan, nek teng Bojonegoro niku dibedakno. Nek ana wong duwe gawe, kalau ada orang punya hajatan, itu tetangganya dibedakan. Sing ayu-ayu kon penerima tamu. Sing elek-elek kon korah-korah kon isah-isah. Pengriki nggih ngoten nggih. Ini ikramil jari, memuliakan tetangga. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Satu, ketika tetangganya seneng, kita ikut. Kalau tetangga susah, kita ikut. Dosa besar Bapak Ibu, kalau tetangga susah, kita seneng. Dosa besar. Ada seorang ulama, namanya Asiri As-Sakoti. Syekh Asiri As-Sakoti ini pernah menangis 30 tahun. Setelah sholat 30 tahun beristighfar menangis. Santri-santrinya bertanya, ashabnya bertanya, Syekh, sungguh kami melihat engkau setiap habis sholat 30 tahun engkau menangis. Apa yang engkau lakukan, wahai Syekh? Tarekat apa? Aku tidak melakukan apa-apa, nak. Kenapa setiap sholat 30 tahun engkau menangis? Karena aku meminta ampun kepada Allah karena telah pernah melakukan dosa besar. Dosa apa, Syekh? Dosa ketika tonggoku susah, aku seneng. Bagaimana ceritanya? Begini, nak, dulu saya pernah punya toko 2 di Pasar Baghdad. Toko ini besar. Suatu saat ada yang memberi kabar, saya siri. Apa? Pasar Baghdad kebakaran, Pasar Baghdad kebakaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada satu toko, saya 2 toko. 2 toko ini tidak terbakar sama sekali. Isinya utuh, masih lengkap. Itu tokonya siapa yang beruntung itu? Itu toko panjenengan, Syekh. Toko panjenengan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah ketika tetangga susah diistighfari 30 tahun. Coba misalkan Bapak Ibu, kita punya toko, yang lain kebakaran, toko kita selamat, apa yang kita ucapkan? Kene kok ngono modele. Gusti Allah yang ngerti sing apik sing elek, wong kene kok dilawan ngono modele. Ya Allah. Siji, ketika tangga seneng awake melok seneng. Ketika tetangga susah kita ikut. Ketika tetangga sakit kita menjenguk. Ketika tetangga meninggal kita tak. Ketika tetangga butuh tidak punya uang kita utangi. Dibantu dhisik kok moro-moro kok utangi. Dibantu. Kalau memang sama-sama tidak punya baru diutangi. Wali ikramil jari wal yatimi, untuk memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Bapak Ibu, anak yatim itu siapa? Anak-anak langit. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, yang dari kecil disiapkan oleh Allah menjadi orang hebat dengan cara bapaknya diambil oleh Allah. Anak yatim ini, Masya Allah, ujiannya berat. Orang-orang hebat diantaranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku yo lahir dalam keadaan apa? Yatim. Tokoh-tokoh besar itu rata-rata lahir juga dalam keadaan yatim. Maka muliakanlah anak yatim. Tapi memuliakan anak yatim ini sulit, Bapak Ibu. Rasulullah pernah bersabda, aku dan anak yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti 2 jari ini. Saking dekate Kanjeng Nabi karo wong sing nanggung anak yatim. Nanggung itu tidak harus hidup serumah. Kula yakin jenengan urip sak omah karo anak yatim tambah dicongkreni bojone, Pak. Bisa menjadi anak asuh, bisa menjadi orang tua asuh. Bapak Ibu, ada hadis, tapi ini Israiliyat.
komentari Kanjeng Nabi tentang hadis Israiliyat, la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Yo jangan dibenarkan, yo jangan didustakan. Dibenarkan jangan-jangan itu kebohongan orang-orang Yahudi, didustakan jangan-jangan itu memang petunjuk Nabi. Bagaimana dengan kita menyikapi hadis Israiliyat? Cukup ambil pelajaran. Ceritanya Nabi Isa alaihissalam itu pernah jalan-jalan, ketemu sama iblis. Iblis ini pegang dua teko. Teko itu apa yo? Ceret. Nek bahasa Jawa ini ceret, bahasa Indonesia ini apa? Teko. Diberitahu oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Isa, dalam malaikat Jibril itu yang bawa dua teko itu iblis. Oh ya, iblis. Ditanya sama Isa, wahai iblis, apa yang kamu bawa di tangan kananmu? Apa yang kamu bawa di tangan kirimu? Iblis menjawab, wahai Nabi Allah Isa, seandainya engkau bukan Rasul, seandainya bukan Nabi, maka aku tidak pernah menjawab. Tapi karena engkau Rasul, engkau Nabi, aku jawab untuk mendapatkan pelajaran. Kamu tahu, tangan kananku ini yang aku bawa adalah teko, isinya adalah madu. Madu untuk apa iblis? Madu ini untuk aku oleskan kepada bibirnya orang-orang yang ghibah, orang-orang yang ngerasani. Biar ghibah, ngerasani, menggunjing, itu rasanya manis. Makanya Bu, kalau ada orang lele, wis krungu tora, ono-opo langsung share. Makanya orang ghibah, orang menggunjing itu rasanya manis, nikmat. Kalau sudah habis membasar, diosarin share. Makanya besok kalau ada orang menggunjing, loh, manis apa Bu? Manis apa nih? Madune iblis. Lah yang tangan kirimu? Tangan kiriku ini isine amulayan. Amulayan itu bahasa Indonesianya apa? Abu apa? Amulayan. Amulayan itu apa ya? Amulayan itu ya? Abu gosok. Tapi paham, amulayan paham. Abu loh, abu opo? Abu yang warnanya hitam, tempat pembakaran asalnya kemudian kering, itu namanya abu layan. Abu gosok. Ya. Ini abu gosok, abu layan, amulayan. Untuk apa iblis? Untuk aku usap ke muka anak-anak yatim. Biar anak yatim walaupun ganteng kelihatan jelek, walaupun nurut kelihatan bangkang, walaupun pinter kelihatan bodoh, itu anak yatim. Jadi anak yatim itu kelihatan bodoh, kelihatan bangkang, kelihatan jelek karena anak yatim ini wajahnya diraupi amulayane iblis. Makanya setiap desa yang terkenal kalau ada anak nakal itu pasti anak yatim. Kayak lo bener wong yatim yo nakal. Padahal sebenarnya tidak nakal, mereka hanya kurang perhatian. Wajahnya diraupi amulayane iblis sehingga anak yatim ini ketok nakal, ketok bangkang, ketok bodoh. 7 inilah yang menyebabkan Bapak Ibu malaikat Jibril ingin menjadi manusia, saking istimewa manusia yang melakukan 7 hal ini. 1. Manusia yang melakukan sholat jamaah, malaikat tidak punya kesempatan sholat jamaah. Yang kedua, manusia yang ngaji sama ulama, mujalasatil ulama, karena para malaikat tidak punya kesempatan untuk ngaji dengan para ulama. Yang ketiga yaitu iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit. Yang keempat tasyil janazah, mengiring orang yang mati jenazah. Yang kelima walisakil ma, dan karena bersedekah apa? Air. Yang keenam yaitu walisulhi bainal itsnaini, mendamaikan 2 orang yang saling bermusuhan. Yang ketujuh wali ikramil jari wal yatimi, untuk memuliakan tetangga dan anak yatim. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Semoga dari ketujuh hal ini kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukannya. Allahumma sholat janazah dan lain sebagainya. Kafana bihada, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.